Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky, tentunya dengan rekan saya. Bersama saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 25 Oktober 2022. Pemirsa, mengawali berita pada pagi hari ini, Komisi 6 DPR RI mendukung perubahan status Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi badan usaha milik negara. Nantinya jika menjadi BUMN, maka BSI akan mendapatkan suntikan dana berupa penyertaan modal negara yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Komisi 6 DPR RI mendukung rencana pemerintah dalam upaya mempersiapkan Bank Syariah Indonesia menjadi BUMN. Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Direksi Bank Syariah Indonesia di ruang rapat Komisi 6 DPR, anggota Komisi 6 DPR RI, Intan Fauzi, mendukung langkah pemerintah yang tengah berupaya mempersiapkan Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi BUMN. Kami mendukung adanya bergabungnya merger unit syariah dari 3 bank, BNI, Mandiri, dan BRI, karena kita tahu Indonesia ini dengan penduduk muslim terbesar, dan kami berharap bahwa BRIS atau Bank Syariah Indonesia ini bisa menjadi BUMN, tentunya memerlukan penyertaan modal negara. Artinya ada saham negara di situ. Dan ini sejalan dengan rencana aksi korporasi. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon, menyampaikan Bank Syariah Indonesia sudah memenuhi kriteria untuk dapat menjadi perusahaan BUMN. Nah, oleh karenanya kalau kriteria menuju BUMN saya kira sudah bisa layak ya, tetapi mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena ini kan merger 3 bank, corporate culture-nya sedang dibangun. Mereka kan berbeda-beda habitatnya, dari Bank Mandiri, dari Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BNI. Oki Zulindra dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di sini Komisi 11 DPR RI menyoroti tingginya inflasi di Provinsi Jambi yang disumbang oleh inflasi di bidang pangan. Untuk itu Komisi 11 mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga daerah untuk memaksimalkan potensi lahan di Jambi agar suplai kebutuhan pokok stabil dan tidak bergantung dari luar daerah. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan potensi lahan yang ada dan kolaborasi antara daerah dan pusat untuk menyikapi tingginya inflasi yang terjadi di Provinsi Jambi. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, anggota Komisi 11 DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan salah satu penyebab utama tingginya inflasi di Provinsi Jambi adalah karena suplai kebutuhan pokok yang tidak stabil. Mau tidak mau kita juga harus mendorong kepada pemerintah provinsi untuk juga memaksimalkan, mengoptimalkan segala potensi lahan yang ada. Yang tidak hanya sekedar mengandalkan batu bara dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana pengendalian inflasi pangan di daerah itu ya dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh, misalkan persoalan-persoalan dengan tidak hanya menggantungkan kebutuhan suplai. Agun menambahkan, Komisi 11 juga mendesak tim pengendali inflasi daerah melakukan kolaborasi dengan jajaran perbankan dan seluruh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait fiskal dan pengendalian inflasi. Ke depan mendesak agar tim pengendali inflasi daerah harus melakukan kolaborasi dengan jajaran perbankan, dengan jajaran seluruh pemerintahan daerah, termasuk dengan pusat, Kementerian Keuangan dengan memberikan kebijakan-kebijakan fiskal yang lebih mempercepat percepatan penyerapan anggaran di daerah sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pengendalian inflasi pangan ini bisa teratasi. Dari Provinsi Jambi, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk mencabut izin tambang dari PT KPUC di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pasalnya pemirsa, perusahaan tersebut disinyalir tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk mencabut izin tambang dari PT KPUC di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan menyusul banyaknya laporan pelanggaran dari PT KPUC seperti pembuangan limbah yang mencemari sungai yang menjadi mata pencaharian warga, hingga pemeliharaan jalan yang tidak dilakukan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Dedi Yefri Sitorus, menyarankan kementerian terkait mencabut izin tambang PT KPUC di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pasalnya, perusahaan tersebut tidak menjalankan aturan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, tanggul limbah perusahaan tambang tersebut selalu jebol setiap tahun. Hal tersebut menyebabkan limbah mengalir ke sungai, sehingga mencemari mata pencaharian para nelayan serta penambak setempat. PT KPUC juga menggunakan jalan milik Pemda yang sebenarnya dikerjasamakan untuk pemeliharaan karena Pemda tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk memelihara jalan tersebut. Ya, ini ada sebuah perusahaan tambang ya besar yang menurut kami tidak menjalankan usahanya menurut aturan maupun standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini perusahaan setiap tahun tanggul limbahnya atau instalasi limbahnya itu jebol, dan informasi yang kami dapat juga sepanjang tahun itu membuang limbah ke sungai yang tidak dikelola secara baik. Dedi menambahkan masyarakat menunggu investigasi terkait dugaan kejahatan KPUC tersebut serta hasil investigasi tim penegakan hukum dari kementerian mengenai dampak lingkungan yang terjadi. Kalau kita berharap agar itu dicabut karena tidak ada niat untuk memperbaiki, ini sudah terjadi bertahun-tahun, selalu tidak tersentuh, tidak pernah ada perbaikan, berarti kan memang ada niat yang tidak baik, ada kejahatan yang terjadi secara terus-menerus. Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyoroti permasalahan di kawasan transmigrasi, khususnya terkait sengketa kepemilikan tanah masyarakat kecil. Selain itu, Komisi 2 DPR RI juga mendorong Kementerian ATR BPN untuk memperhatikan isu tata ruang, seperti kawasan hutan kota, penataan kawasan transportasi massal, hingga penanganan banjir. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN memberikan perhatian pada kawasan transmigrasi, khususnya terkait sengketa pertanahan antara masyarakat kecil dengan korporasi dan pemerintah. Sengketa tanah di kawasan transmigrasi masih menjadi isu agraria yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menilai Kementerian ATR BPN perlu memberikan atensi pada konflik sengketa kawasan transmigrasi, di mana para transmigran yang mayoritas merupakan masyarakat kecil harus berhadapan dengan sejumlah masalah pertanahan seperti berhadapan dengan korporasi, sengketa HGU, hingga tumpang tindih dengan kawasan kehutanan. Menyangkut masalah sengketa tanah, ya, dan sengketa-sengketa itu lebih difokuskan kepada kawasan-kawasan satu transmigrasi misalkan, yang selalu beririsan dengan kehutanan, beririsan dengan masalah HGU. Kemudian juga penanganan sengketa itu juga difokuskan juga kepada orang-orang yang kurang mampu lah ya. Difokuskan juga kepada masyarakat kira-kira yang rumahnya tidak permanen. Itu kan satu indikasi bahwa sebetulnya mereka punya keterbatasan yang serius. Selain memberikan atensi pada konflik kawasan transmigrasi, Komisi 2 DPR RI juga mendorong Kementerian ATR BPN untuk memperhatikan isu tata ruang lainnya, seperti kawasan hutan kota, penataan kawasan transportasi massal, hingga penanganan banjir yang ditinjau dari sudut pandang tata ruang. Dari Senayan, Jakarta, Ken dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Komisi 2 kita beralih ke Komisi 3 DPR RI yang mendorong sinergi antara Kepolisian Daerah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur untuk memberantas jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Komisi 2 juga menambahkan revisi Undang-Undang Narkoba diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menekan peredaran narkoba. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan sinergi dalam upaya memberantas jaringan peredaran narkoba di wilayah hukum Kalimantan Timur. Eva Yuliana mengemukakan permasalahan narkoba harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama antara Kepolisian Badan Nasional Narkotika Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya pencegahan dan antisipasi masuknya jaringan peredaran narkoba yang merusak kaum muda dan masyarakat luas. Jaringan atau penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan jaringan narkoba disampaikan, tentu ini menjadi perhatian kita agar pertama dari sisi anggaran. Kedua, dari sisi bagaimana kita semua menjadi lebih terbuka untuk mengatasi persoalan narkoba ini bisa lebih terintegrasi antara Polda dengan BNNP. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menambahkan revisi Undang-Undang Narkoba diharapkan mampu menjadi alat pemberantasan yang ideal untuk menekan jumlah pengedar atau pemakai narkoba. Narkoba itu juga mudah-mudahan segera ada langkah-langkah dengan revisi Undang-Undang Narkoba nanti sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dari Kalimantan Timur, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menekankan perlunya sinergi kebijakan politik dan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengelola sampah di Indonesia. Dan simak informasi selengkapnya yang tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, DPR RI mendukung adanya revisi bagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasalnya, undang-undang tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi pengelolaan sampah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Nah pemirsa, persoalan sampah memang menjadi problematika besar. Tidak hanya menjadi problem nasional, sampah bahkan menjadi problem dunia karena menyangkut aspek lingkungan. Permasalahan sampah akan menjadi bom waktu apabila tidak ada perubahan paradigma pengelolaan sampah yang selama ini masih dengan metode kumpul, angkut, buang. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan sinergi dan juga kerjasama tentunya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun lintas kementerian dan juga lembaga sehingga sampah bisa terkelola dengan benar bahkan bisa menjadi sumber energi terbarukan. Nah pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK, dari total 70 juta ton sampah di Indonesia pada tahun 2022, sekitar 24% atau 16 juta ton sampah tidak dikelola dengan baik. Jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan permasalahan baru seperti banjir dan penyebaran penyakit. DPR RI menekankan perlunya kebijakan politik dan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sinergis untuk mengelola sampah di Indonesia. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam kunjungan kerja ke Bali, anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mengatakan, seluruh kelompok masyarakat berperan besar dalam pengurangan sampah sehari-hari. Sampah tidak bisa hanya dengan diangkut dan dikumpulkan di suatu tempat, melainkan harus dipilah sampah yang bisa didaur ulang. Terus yang ke depan, penting di dalam undang-undang ini nanti yang harus dilakukan adalah mengedepankan rakyat sebagai ujung tombak yang bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Ini yang kurang, jadi tanggung jawab rakyat diambil alih oleh mekanisme angkut, buang, dan kumpul, lalu diangkut, itulah. Anggota Balik DPR RI Desi Ratnasari mengatakan dalam upaya mengurangi dan mengelola sampah, kesiapan infrastruktur dan edukasi publik harus dilakukan secara bersamaan, sehingga pembelajaran yang diterima masyarakat bisa langsung diimplementasikan. Tentu ketika kita bicara soal pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya biogas misalnya, tentu harus ada infrastruktur, harus ada investasi anggaran yang memang sustain juga gitu dalam jangka waktu panjang, sehingga masyarakat bisa menghasilkan sampahnya sendiri gitu misalnya. Nah ini adalah harus ada political will dan anggaran will. Dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta, Wakil Ketua Balik DPR RI Ibnu Multazam menyampaikan permasalahan utama persoalan sampah yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Untuk itu, Ibnu mendorong agar aparat penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dimasukkan ke dalam undang-undang agar bisa leluasa mengambil tindakan. Serta tambahannya perlu adanya penegakan hukum. Siapa yang melakukan penegakan hukum itu? Bahkan dari Kajari tadi menyampaikan karena ini tindak pidananya piring, itu cukup Satpol PP dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Darori Wonodipuro menambahkan, persoalan kelembagaan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah perlu diperbaiki untuk memperjelas stakeholder mana yang bertanggung jawab atas penanganan sampah di Indonesia. Nah, tadi banyak usulan-usulan permasalahan apakah masalah yang dimasalahkan, masalah kelembagaannya, siapa sebenarnya yang mengatur sampah ini. Seperti di negara-negara lain jelas ada
polisi, kalau di Indonesia kan ada bilang Satpol PP dan sebagainya, itu yang belum diatur secara jelas. Persoalan sampah juga menjadi perhatian Komisi 5 DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rau menyatakan diperlukan upaya inovatif dan komprehensif dalam mengatasi persoalan sampah. Salah satunya dengan pemanfaatan TPST sebagai kantong-kantong pengelolaan sampah serta memperkuat edukasi pemanfaatan sampah terhadap masyarakat di daerah. Dengan kehadiran TPST ini nanti menjadi role model ke depan, ya kan, percontohan ke depan agar nanti kota-kota besar itu semua kalau bisa hadir TPST di tingkat kabupaten kota. Untuk merealisasikan hal-hal tersebut diperlukan sinergi dan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga sampah bisa terkelola dengan benar, bahkan bisa menjadi sumber energi terbarukan. Perusahaan juga harus dibebankan tanggung jawab untuk menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan agar tidak terus menghasilkan sampah yang bisa mengancam kehidupan umat manusia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Elisa dan juga pemirsa, semoga pengelolaan sampah yang ada permasalahannya saat ini bisa terselesaikan dengan secepatnya supaya membuat udara juga sejuk ini. Tapi ngomongin sejuk, berwisata di alam pegunungan yang berhawa sejuk dan berpanorama indah memang sesuatu yang menyenangkan dan akan membuat pikiran segar kembali. Nah, tapi tunggu dulu nih Alfat dan juga pemirsa. Sesaat lagi kami tentunya akan hadirkan informasinya untuk Anda, sekaligus rekomendasi tempat wisata di daerah Bandung nih Alfat. Dan tentunya pemirsa yang akan memanjakan mata dan juga pikiran Anda. Dan pemirsa, informasinya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Dan pemirsa juga Alfa, tadi kita sudah membahas terkait dengan lokasi wisata yang memiliki hawa yang sejuk. Nah, salah satunya ini pemirsa adalah Bandung yang tidak hanya terkenal dengan atraksi liburan berupa mal dan juga kafe yang unik, tapi juga terkenal dengan keindahan alamnya. Nah pemirsa, salah satu tempat yang paling populer untuk dikunjungi adalah kawasan wisata Tangkuban Perahu. Nah pemirsa, bagi yang belum tahu terkait dengan wisata Tangkuban Perahu, wisata Tangkuban Perahu memberikan nuansa yang berbeda dari tempat lainnya yang ada di Bandung. Suasana yang sejuk dan misterius turut didukung legenda Sangkuriang yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat dan para pengunjung hingga saat ini. Dan mari kita saksikan indahnya pemandangan Tangkuban Perahu dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini.
Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di Kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing
untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada besaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya, Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.